Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Mutmainah dari program studi Teknik Informatika. Dalam video ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa topik mengenai database dalam rangka memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah paket program aplikasi. Perbedaan dari data, database management system, dan database application program dapat kita lihat dari definisinya. Dalam konteks komputasi dan teknologi informasi, data merupakan sebuah representasi dari kumpulan fakta-fakta atau instruksi-instruksi yang akan diproses oleh komputer. Atau secara lebih sederhananya, data merupakan bahan mentah yang dapat berupa teks, gambar, suara, video, dan lain sebagainya yang dapat direpresentasikan dan diproses oleh komputer. Contoh dari data dalam sebuah aplikasi e-commerce adalah nama customer, kode customer, alamat customer, nama produk, kode produk, stok produk, harga produk, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada database. Database merupakan kumpulan data dan deskripsinya yang berhubungan secara logis untuk dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Atau secara lebih sederhananya, database merupakan tempat di mana kumpulan data atau informasi yang saya sebutkan tadi disimpan dengan rapi. Database Management System atau bisa disingkat dengan DBMS merupakan sebuah perangkat lunak. Contohnya seperti MySQL dan Oracle, yang mana melalui perangkat lunak tersebut, pengguna atau user dapat mendefinisikan, membuat, menjaga, dan mengawasi akses ke database. Lalu yang terakhir, Database Application Program merupakan sebuah program komputer yang berinteraksi dengan database melalui permintaan yang sesuai ke DBMS, yang mana aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk mengelola dan memanfaatkan data dalam database sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi, secara garis besarnya, data merupakan kumpulan fakta atau informasi dasar, yang mana data atau informasi-informasi tersebut akan disimpan dalam sebuah tempat yang kita sebut dengan database. Selanjutnya, yang mengatur bagaimana cara menyimpan dan mengakses data atau informasi-informasi tersebut dalam database kita sebut dengan DBMS. Lalu yang terakhir, Database Application Program lah yang membantu kita untuk dapat berinteraksi dengan data-data atau informasi tersebut ke DBMS dalam database. Kecepatan transmisi data atau informasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari berbagai aspek, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga kondisi jaringan. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi kecepatan transmisi data, yaitu yang pertama, jarak. Semakin jauh jarak transmisi, maka sinyal pun akan cenderung semakin melemah. Yang kedua adalah interferensi. Interferensi atau gangguan dari sumber eksternal dapat mempengaruhi atau bahkan merusak kualitas sinyal selama proses transmisi. Faktor yang ketiga adalah jenis medium transmisi. Kabel dan gelombang radio memiliki karakteristik transmisi yang berbeda, yang mana kabel mengirimkan sinyal melalui kabel tembaga atau serat optik sebagai media untuk melakukan transmisi. Sementara gelombang radio menggunakan udara dan ruang hampa sebagai media untuk melakukan proses transmisi. Yang keempat yaitu bandwidth. Bandwidth merupakan kapasitas maksimum saluran komunikasi untuk mentransmisikan data. Jadi, semakin besar bandwidth, maka semakin banyak pula data yang dapat dikirimkan dalam waktu yang cukup singkat. Lalu, faktor yang terakhir adalah daya transmisi. Selama transmisi berlangsung, sinyal membutuhkan cukup daya untuk mengatasi resistensi. Selain itu, daya juga dapat membantu sinyal untuk tetap kuat saat mencapai penerima. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai database dan juga proses transmisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.